Perkenalkan, nama saya Faza Nuri Syams dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih kepada Bu Sarifah, bagaimana sih pendapat Ibu tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini? Kalau berbicara tentang hak asasi manusia di Indonesia itu tentunya ada sebagian orang yang sudah respect, ada yang sebagian orang yang tidak respect. Contohnya yang tidak respect tentunya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terkait emansipasi wanita. Wanita itu, perempuan itu dianggap semata-mata remeh. Jadi banyak sekali hak perempuan yang tidak ditegakkan di situ. Contohnya perempuan dilarang bekerja, lalu perempuan bekerja dalam porsi yang cukup besar namun tidak digaji dengan gaji yang seharusnya gitu. Kemudian terjadinya pembohongan kepada masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Nah, itu juga sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang saya rasa di negara kita ini lagi marak-maraknya terjadi. Jadi gini Mas, saya punya tugas dari kampus mengenai pendapat masyarakat tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, menurut Mas Gama gimana nih? Menurut saya HAM di Indonesia ini harus ditegakkan dan harus adil, karena kalau tidak ditegakkan dan adil maka banyak penyalahgunaannya. Penyalahgunaannya seperti memaksa anak-anak untuk mengemis pinggir jalan, untuk mengamen, sedangkan hak mereka sebagai anak-anak tentu saja untuk bermain dan belajar tentunya. Saya mau tanya-tanya nih tentang seputar hak asasi manusia yang dimana dari kecil kita udah sering dengar ya apa itu hak asasi manusia sejak pendidikan sekolah dasar hingga sampai saat ini. Nah, kalau menurut Mbak Fitria, HAM itu apa sih? Kalau menurut saya, setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan ditegakkan baik oleh masyarakat, pejabat, aparat penegak hukum tanpa memandang ras, suku, dan agama. Namun, sayangnya masih banyak contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sini, terutama di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu contoh yang seperti apa nih Mbak tentang hak asasi manusia? Mungkin Mbak Fitria punya pengalaman tentang hak asasi manusia yang sudah diterapkan di negeri ini atau ada pelanggaran-pelanggaran tentang hak asasi manusia itu sendiri? Oh ya, kalau yang saya tahu itu biasanya saya melihat berita-berita itu baru-baru ini terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah kalau nggak salah. Kericuhan berujung kekerasan oleh polisi ini terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di desa tersebut. Kalau menurut saya itu salah satu hal dalam bidang pendidikan dari yang diberikan oleh pemerintah itu seperti misalnya itu membiayai pendidikan dari anak-anak yang emang dari berasal keluarga kurang mampu gitu ya. Jadi dia dibiayai oleh pemerintah untuk melanjutkan studinya tersebut agar supaya itu nantinya si anak ini nggak putus sekolah gitu. Jadi pemerintah menanggung semua biaya yang yang memang untuk pendidikan si anak tersebut. Hak asasi manusia menurut saya adalah hak yang setiap individu atau manusia memiliki hak tersebut sejak lahir. Dan itu adalah hak mutlak. Itu seperti pakaian, pendidikan, makan, minum, dan sebagainya. Menurutku sih kalau misal hak asasi manusia atau HAM itu sangatlah perlu dalam suatu bangsa dan negara, itu sangat perlu. Karena kalau jumlah aja negara itu wajib punya hak, yaitu hak untuk merdeka gitu. Sedangkan ya itu juga untuk manusia gitu kan. Manusia wajib memiliki hak untuk hidup, untuk memiliki sesuatu dan lain sebagainya. Terima kasih. Halo, kenalin aku Risma dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Jadi menurut aku hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada sejak lahir dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kemudian HAM tersebut juga udah dilindungi oleh undang-undang. Namun meskipun hak tersebut telah dilindungi, tidak sedikit juga pelanggaran HAM itu terjadi di Indonesia. Jadi itu pendapat aku. Makasih. Kalau menurut saya seharusnya harus segera dituntaskan, karena kalau tidak, maka PBB lain akan mengambil alih dan juga memasukkan pelanggaran HAM tersebut menjadi pelanggaran HAM internasional. Lalu bisa jadi juga negara lain akan mengecap Indonesia sebagai unwillingness state, yaitu negara yang dianggap tidak memiliki kemauan untuk menegakkan HAM di negaranya.
Saya sangat senang dengan terbentuknya HAM, karena dengan itu semua manusia jadi bisa mendapatkan hak-hak seperti kebebasan dan lain-lain. Dan jika tidak adanya HAM, semua akan jadi berantakan karena manusia tidak dapat menyuarakan pendapatnya. Menurut saya, HAM di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan karena ada beberapa kejahatan kemanusiaan, yaitu perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan konstitusi, pemaksaan kehamilan yang sering terjadi di masyarakat khususnya kaum perempuan. Baik, menurut pendapat dari ke-10 narasumber yang sudah saya dapatkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa hak asasi di Indonesia ini belum sepenuhnya ditegakkan. Maka dari itu, untuk kedepannya, para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini agar dapat diadili seadil-adilnya karena telah merenggut kesejahteraan diri manusia.